Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam yang insya Allah mulia, kita malam ini akan memperingati malam Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ke 147 Hijriah. Jadi untuk yang masih di belakang, mohon di depan agak sedikit maju, Pak, supaya nanti tamu-tamunya yang belakang bisa dapat tempat duduk. Jadi dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah kita ini yang memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu termasuk zahirina alal haqq, dan untuk mempersingkat waktu, acara Maulid ini akan diisi dengan sambutan. Sebelumnya saya lupa untuk memberikan sambutan kepada para tamu yang hadir, yaitu Bapak RT Supri dan Ustaz Farid yang belum hadir, dan Bapak LMK dan para tokoh masyarakat RT 11, para guru-guru ngaji terutama tim Iqra, dan para sepuh yang tidak bisa semua saya sebutkan tanpa mengurangi rasa hormat saya sebagai pemandu acara. Dan untuk selanjutnya kita akan masuk ke dalam acara sambutan. Yang pertama yang akan dibawakan oleh Ketua Panitia Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Saudara Rio. Untuk mempersingkat waktu dan tempat, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW dengan penuh kebahagiaan dan dengan penuh keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Ketua RW 04, yang kami hormati Ketua Mushola Riyaduz Zada, serta yang kami hormati para ustadz, para alim ulama. Mohon maaf yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Pertama-tama saya ingin menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak donatur dan juga para warga RT 11 RW 04 yang telah membantu dan melancarkan pelaksanaan acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak dan Ibu dengan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Kami sangat menyadari bahwa dalam persiapan maupun pelaksanaan acara ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiru kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya sambutan dari Ketua RT 16 4 kepada Bapak Supri. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai nikmat, di antara nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita pada malam hari ini dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dengan tidak kurang syukur. Kemudian tak lupa mari kita sampaikan salam dan salawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga Allah kita ini mendapatkan syafaatnya pada zaman. Bapak Ibu yang berbahagia, yang saya muliakan Kiai Haji Abuya Hisam Al-Burhani yang dalam perjalanan saat ini, yang saya muliakan Ustaz Haji Muhammad Farid Ali yang saya hormati Kori kita yaitu Abdul Ghani SPD
yang alhamdulillah saat ini telah hadir di tengah-tengah kita. Kemudian kepada para guru-guru agama, para asasi, alim ulama di RT 11 dan sekitarnya, saya haturkan terima kasih atas kehadirannya. Bapak Ibu yang berbahagia, semoga acara ini dapat berjalan lancar dan tidak ada halangan satu apapun. Untuk itu nanti mari kita dengarkan bersama-sama apa isi dari ceramah daripada Bapak penceramah tadi, dan semoga ilmu-ilmu beliau dapat kita manfaatkan sebagai amal kita. Untuk itu tidak pada berhalang saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari RW 04 kepada Bapak Agus waktu kedua kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, Abuya Kiai Haji Isam Hasim Ashari sudah ada di tengah-tengah kita, dan mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin, karena beliau ini padat banget di acara kita di bulan-bulan. Baik, sedikit saya melanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami hormati para guru, para ustadz, para ustazah, habaib dan habaib asatidz yang tentunya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami hormati seluruh panitia penyelenggara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di lingkungan musola Riyadus Sa'adah T0011 RW 04, dan yang kami hormati Dewan Kemakmuran Masjid yaitu Haji Dwi Pratomo yang dalam hari ini selaku penanggung jawab pelaksanaan Maulid Nabi. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan dan tentunya bisa melaksanakan hari-hari besar yang lebih meriah lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang kami hormati Ketua RT 011 dan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh petuah
petua yang ada di wilayah lingkungan RT 011 dan RW 04 yang tentunya mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan dan dimuliakan selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Pertama-tama kami mengaturkan banyak terima kasih atas undangan yang diberikan kepada seluruh pengurus RW dan jajaran RT RW 04. Tentunya alhamdulillah sudah hadir juga memenuhi undangan ini, dan mudah-mudahan nantinya seluruh RT dan RW bisa mengambil pelajaran dari tempat dan wilayah yang tentunya bagus dan mulia untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Kami berharap selaku pembina lingkungan tingkat RW tentunya saling menjaga kerukunan dan juga kebersamaan, kekompakan selalu, sehingga terciptalah kegiatan-kegiatan yang sangat meriah, apalagi di kegiatan masalah keagamaan. Tentunya ini adalah suatu wadah dan syiar agama kita agar lebih kita meramaikan lagi. Dan tentu saja terima kasih sekali lagi kepada para undangan, bapak-bapak, ibu-ibu, warga RT 011 khususnya, dan para donatur tentunya yang telah menyumbangkan rezekinya untuk pelaksanaan maulid ini. Tentunya mudah-mudahan donatur rezeki yang diberikan oleh para donatur kepada penyelenggara maulid di musola ini mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala yang setimpal tentunya, dan mudah-mudahan mendapat rezeki yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tentunya saya tidak panjang lebar karena kita semua tahu sudah ada Abuya Kiai Hasyim mudah-mudahan artinya beliau nanti menyampaikan tausiahnya yang kita simak tentunya agar bisa bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari dan masyarakat. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya dari Bapak Wakil RW 4 yaitu Bapak Agus. Untuk mempersingkat waktu, acara selanjutnya kita akan mendengarkan tilawah Al-Quran yang akan dibawakan oleh Al-Mukarram Ustadz Abdul Ghani SPD. Kepada waktu dan tempat kami persilahkan.
شاهدا ومبشرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا.
شاهدا ومبشرا ونذيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وكفى بالله وكيلا. وكفى بالله وكيلا.
ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وكفى بالله وكيلا. وكفى بالله وكيلا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا وما محمد إلا رسول. إلا رسول قد خلت من قبله الرسل إلا رسول قد خلت من قبله الرسل
وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي وما محمد إلا رسول قد خلت من فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر
Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsira. Sadaqallahul khaliqul azim. Allahumma salli wa sallim وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Abdul Ghani SPD yang telah membaca tilawatul Quran. Semoga dengan pembacaan tilawatul Quran tadi bisa menambah kecintaan kita terhadap Al-Quran, dan semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat pada hari kiamat dari Al-Quran. Karena Nabi SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Quran karena Quran nanti pada hari kiamat akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang mau membacanya. Dan semoga kita yang hadir pada malam hari ini di sini bisa mendapatkan syafaat dari Al-Quran pada hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya akan saya serahkan kepada Al-Mukarram Ustadz Farid. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Sallallahu ala Muhammad. Jadi rompal mainnya. Jadi rompal mainnya lari dua, lari tangan dua. Lalu gua abok tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk langsung aja kita iringin dengan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah beri terang hati kita, Allah beri kebahagiaan yang menyeruak di dalam majelis kita pada malam ini. InsyaAllah nanti guru kita bersama Al-Alim Al-Alamah Kiai Haji Hashim Burhani yang akan melanjutkan dengan tausiahnya, karena jadwal beliau padat, mau langsung ke Serengseng, langsung ke Solo. Jadi kita iringin dulu dengan sholawat, kita ambil barokahnya sholawat, barokahnya Yai Hisham. Mudah-mudahan Allah selalu berikan kesehatan yang sempurna kepada beliau, selalu diberikan penjagaan zahir batin dan diberikan kemudahan dalam setiap urusannya. Amin. Dan semua kita yang ada hadir di majelis ini mudah-mudahan Allah berikan kabul semua hajat-hajat kita. Amin, amin ya rabbal alamin.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 حزموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعاني حزموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعاني وابذلوا كل القواني وارفعوا دين محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم إن تنازعتم فشلتم أو تخليتم خذلتم إن تنازعتم فشلتم أو تخليتم خذلتم أو تعاليتم ندمتم يا تلاميذ محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنتم نور الهداية أنتم للحق راية أنتم نور الهداية أنتم للحق راية حطموا قيد الغواية وانصروا دين محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم لستم عباد بدين لستم طلاب دين لستم عباد بدين لستم طلاب دين أنتم نور الليالي أنتم جند محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ليس في الإسلام ذل ليس فيه ما يمل ليس في الإسلام ذل ليس فيه ما يمل كل ما فيه يجل إنه دين محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم إنما الإسلام قوة وجهاد وفتوة إنما الإسلام قوة وجهاد وفتوة ونظام وأخوة واتباع لمحمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على
محمد صلى الله عليه وسلم في جياجير المبادئ في أعاصير المساوي في جياجير المبادئ في أعاصير المساوي افهموا كل مبادئ إنكم جند محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلوا على محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anaral wujud bi sayyidi maulidi sayyidinal anam Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma ya azim ya azim ya azim ighfiriz dzambal azim fa innahu la yaghfiruz dzambal azim illa al azim. Bismillahi ma sya Allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya Allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya Allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, para asatiz wal asatizah, dan semua yang hadir di majlis yang penuh barakah ini, majlis maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kehadiran kita di tempat yang mulia ini diiringi oleh guru-guru kita, Al-Ustadz Muhammad Farid Haji Muhammad Ali beserta para jamaahnya yang menggelegarkan hati kita untuk selalu membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga para asatiz yang lainnya, Al-Ustadz Abah Nur Hasan, Al-Ustadz Muhyiddin, Bapak Haji Tomo Ketua Musallah Riyadus Sa'adah, juga Bapak RT 011 Bapak Supriyadi, dan juga Bapak Robi Nenggolan serta Bapak Kardi, dan semua yang hadir yang tidak bisa Al-Fakir sebutkan namanya satu persatu, namun insyaallah semua adalah orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mulianya? Karena kita berada di tempat yang pada saat ini adalah tempat yang paling mulia. Kita berkumpul di sini karena kita sedang memuliakan orang yang paling mulia di antara manusia, orang yang paling mulia
di antara ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun tempat ini kesehariannya adalah tempat yang dilalui jenis manusia, kendaraan, bahkan hayawan, namun pada malam ini adalah malam yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di tempat ini adalah tempat yang dinaungi oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau mengatakan, innalillahi malaikatan yatufuna fit turuq yaltamisuna ahla dzikir fa idza wajadu qauman yadhkurunallah tahuffuhum bi ajnihatihim wa tanadaw halummu ila hajatikum. Allah Subhanahu wa taala mempunyai malaikat yang setiap saat itu keliling di muka bumi ini. Mereka mencari orang-orang yang sedang zikir, mereka mencari orang-orang yang sedang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila malaikat dapatkan itu, malaikat akan menaungi dengan sayapnya, dan malaikat mengatakan, halummu ila hajatikum, ayo kumpulin hajat-hajatnya. Mudah-mudahan hajat-hajat yang punya hajat, mudah-mudahan keinginan yang punya keinginan, mudah-mudahan niat yang punya niat masing-masing Allah Subhanahu wa taala berikan hajatnya, Allah berikan keinginannya. Allah Subhanahu wa taala apa yang dia inginkan mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, selagi itu adalah kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikatnya untuk melihat, untuk meneliti apa yang mereka lakukan, sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala katakan, ya malaikati ushhidu anni qad ghafartu lahum. Wahai para malaikatku, saksikanlah sesungguhnya aku telah mengampuni mereka semua orang-orang yang ada di situ. Alhamdulillah, duduk kita ke majlis ini, datang kita ke tempat ini, hadir kita di musallah ini, Allah Subhanahu wa taala telah ampunin segala dosa-dosa kita. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majlis ini, dengan dengerannya kita daripada lantunan-lantunan madaih, pujian-pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga mengajak kita untuk bersalawat, mudah-mudahan akan menghasilkan sesuatu yang baik bagi kita. Karena dengan salawat itulah orang nanti di akhirat adalah orang yang paling diutamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling saya utamakan nanti pada hari kiamat adalah orang-orang yang banyak membaca salawat. Maka bersyukur kita kehadiran ustadz kita, kehadiran maddah kita Al-Ustadz Muhammad Farid, alhamdulillah mengingatkan kita membaca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, pernah ada seorang sahabat nanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kam nusalli alaika fil yaum? Ya Rasulullah, berapa yang harus aku bacakan kepada engkau dalam satu hari salawat ya Rasulullah? Rasulullah katakan, masyita, terserah ente berapa kau mau baca. Lalu sahabat mengatakan, ya Rasulullah, rub'ul sun, ya Rasulullah, seperempat hari saya akan baca salawat. Rasulullah katakan, masyita wa in zitta fa huwa khairun lak. Lebih baik kalau memang kau inginkan, tambahkan, itu lebih baik bagi engkau. Ya Rasulullah, sulusan, ya Rasulullah, kalau gitu 2/3 saya akan baca selawat setiap hari pada engkau ya Rasulullah. Rasulullah katakan, masyita, terserah engkau, wa in zitta fa huwa khairun lak, kalau kau tambahkan maka itu akan lebih bagus bagi kamu.
Ya Rasulullah, kalau gitu setiap waktu saya akan membaca selawat kepada engkau, setiap saat saya akan membaca selawat kepada engkau. Lalu Nabi katakan, idzan yughfaru dzambuk wa yukammilu hammuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau itu kau lakukan, niscaya dosa-dosa engkau akan diampuni, wa yukfahammuka, dan segala yang menjadi kebimbangan engkau, yang menjadi kesusahan engkau, yang menjadi kesulitan engkau, Allah Subhanahu wa taala akan bereskan. Allah Subhanahu wa taala akan sudahi. Allah Subhanahu wa taala akan selesaikan, sehingga orang itu ketika membaca selawat, insya Allah segala kesusahan Allah Subhanahu wa ta'ala hilangkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin, kita hadir pada malam ini melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad. Padahal kalau kita hitung dengan bulan, ini sudah bulan di luar bulan kelahiran Rasulullah. Bulan ini adalah bulan Rabi Akhir, bulan yang dimana bulan kelahiran Rasulullah, bulan yang kemarin telah kita lewati. Namun bagaimana kita lihat semaraknya Maulid Rasulullah, bukan hanya di bulan Maulid, bukan hanya di tempat ini, namun lihat di mana-mana Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah henti. Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah selesai. Kapanpun, dimanapun, orang selalu kita dengar mengadakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena perlu diketahui bahwasanya kelahiran Rasulullah, memperingati Maulid Nabi ini adalah suatu yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita kaum muslimin, di mana Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, qul bi fadlillahi wa bi rahmati fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Allah dikatakan dalam Al-Quran, qul, katakanlah ya Muhammad kepada sahabat engkau, kepada umat engkau, qul bifadlillah, dengan anugerah Allah, wa birahmati, dengan rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu, maka dengan rahmat Allah, dengan anugerah Allah, mereka suruh bersenang-senang. Kita suruh girang dengan anugerah Allah. Apapun anugerah Allah itu semuanya kembalinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun ada orang yang mengatakan anugerah Allah itu adalah Islam, tidak pernah akan ada Islam kalau tidak ada Nabi Muhammad. Sekalipun orang mengatakan anugerah itu iman, tidak pernah akan ada iman kalau tidak ada Nabi Muhammad. Sekalipun anugerah adalah Al-Quran, tidak pernah akan ada Al-Quran kalau tidak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk senang dengan Rasulullah, untuk girang dengan Nabi Muhammad, maka salah satu adalah dengan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Maulid Nabi Muhammad ini mempunyai manfaat, mempunyai faedah yang sangat luar biasa. Paling tidak aja anak-anak kecil kita, mereka yang belum umur, mereka yang mungkin belum mumayyiz, mereka di bawahnya mumayyiz, mereka akan melihat dan ikut apa yang sedang mereka lakukan, apa yang sedang kita perbuat, apa yang sedang kita peringati, paling tidak udah ada di pikiran mereka. Dan menginjak kepada anak-anak yang sudah mumayyiz juga, maka semakin lama dia semakin ingin tahu siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang begitu banyak berkumpul memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita bertempat, di mana kita tinggal di suatu tempat yang di situ mengajak kita untuk selalu senang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana dengan begitu, dengan cara seperti ini
kita bisa memperkenalkan kepada orang-orang, mereka yang jarang sekali mendengar tentang Rasulullah, mereka yang sedikit sekali mengetahui tentang perilaku, tentang sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dengan adanya maulid ini mereka lebih mengenal lagi, mereka akan lebih tahu lagi siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita disuruh senang? Kenapa kita disuruh girang? Karena kalau dia tahu bagaimana pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umat manusia, sesuatu yang sangat luar biasa. Bu, ibu, kalaulah ibu tahu bagaimana sebelum adanya Nabi Muhammad, sebelum Rasulullah dilahirkan, bagaimana nasib-nasibnya orang-orang perempuan. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis mengatakan, if'alu kulla syai'in illa nikah, lakukanlah oleh kalian terhadap orang perempuan yang sedang haid, lakukanlah apa yang kamu lakukan, kecuali jangan disetubuhi. Kenapa begitu? Karena dahulu sebelum adanya Islam, pada masa jahiliyah, orang-orang perempuan yang ketika dia dalam keadaan haid, maka tidak boleh berada di dalam rumah, satu rumah sama bapaknya, satu rumah sama suaminya, satu rumah dengan anak-anaknya. Kenapa? Karena lagi kotor darahnya. Jadi kagak boleh nyampur, kagak boleh gabung. Jadi kalau perempuan yang sedang haid, maka ditaruh di luar. Kalau sekarang orang bikin kandang itu buat kambing, kalau dulu kandang buat perempuan yang lagi haid. Bu, coba gimana kalau ibu lagi haid ditaruhnya di luar? Berapa autan habis deh tuh? Iya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa'i illa ma qad salaf? Janganlah kalian menikahi istri abah-abah kalian kecuali orang-orang dulu. Karena dahulu, Bu, kalau ada orang punya istri lebih dari satu, kalau dia meninggal tuh, maka anaknya bisa menggantikan kedudukan bapaknya. Ya Allah, anak bisa gantiin kedudukan bapaknya. Jadi siapa? Jadi istri daripada bapaknya, karena bapaknya udah meninggal. Tapi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Nabi selamatkan orang-orang yang menjadi istri daripada ayah-ayahnya? Allah Subhanahu wa taala haramkan kalau ada orang mau menikahi istri daripada ayahnya. Bu, kenapa Allah di dalam Al-Quran berfirman, wa idza busyira ahaduhum bil unsa zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kazim yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Allah katakan dalam Al-Quran, apabila ada seorang ayah, seorang suami diberi kabar bahwa istrinya telah melahirkan anak perempuan, zalla wajhuhu muswadda wa huwa kazim, maka ayah itu akan mukanya menjadi hitam karena marah sekali. Kenapa? Karena dapat berita punya anak perempuan. Karena dahulu kalau punya anak perempuan sangat dihina. Ketika orang pada saat itu melahirkan perempuan, ini dianggap suaminya nggak jantan, suaminya ini banci. Kenapa? Ngelahirin aja perempuan. Ya Allah, lihat sampai apa? Sampai ketika mereka mendengar mendapatkan anak perempuan, apa yang terlintas dalam diri mereka? Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih ayumsiku. Apakah dia pelihara anak itu dengan menanggung malu dengan tetangga-tetangganya, dengan teman-temannya,
am yadussuhu fit turab, atau anak itu begitu lahir ketahuan perempuan langsung dimasukkan ke dalam tanah, langsung dipendam, langsung dimakamkan. Naudzu. Coba itu dahulu malu kalau punya anak perempuan, kalau dia pelihara dengan menanggung rasa malu. Bahkan tidak sedikit mereka yang begitu lahir maka langsung anaknya itu dikuburkan hidup-hidup. Tapi setelah Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah, Nabi katakan dalam hadis, man malibtuliya bisalasi banatin, siapa orang yang dikasih bala, dikasih musibah, dikasih ujian dengan mempunyai 3 anak perempuan, fa'addabahunna, maka orang itu mengajarkan adab anak perempuan itu, wa ahsana ilaihinna, dan dididik dengan didikan yang bagus, kana lahunna sitran minan nar, maka ini akan menghalangi orang tuanya dari masuk neraka. Subhanallah. Orang punya anak perempuan 3, kemudian anaknya itu dia ajarkan adab, dia ajarkan akhlak, dia didik dengan didikan islami. Nabi katakan ini bisa menghalangi orang tua daripada api neraka. Sahabat nanya, ya Rasulullah, kalau anaknya 2 gimana? Kata Rasulullah, wasnani, sekalipun dia punya 2. Sahabat katakan, mungkin kalau kita bilang 1 juga Rasulullah akan katakan sekalipun 1. Bu, makanya kita punya anak harus kita jaga, ajarkan adabnya, ajarkan akhlaknya, karena mereka adalah yang menjadi tumpuan kita nanti di akhirat. Karena mereka lah yang akan menghalangi kita daripada masuk neraka, gara-gara punya anak perempuan yang dididik dengan didikan islami. Makanya harus hati-hati. Anak jangan disebar aja, anak jangan dibiarkan. Jangan merasa nyaman seseorang yang hadir selalu dalam majlis, selalu ikut pengajian, majlis taklim di mana dia ikut, sementara dia kagak tahu anaknya kemana malam minggu, kemana anaknya pergi, bersama siapa dia pergi, kapan dia pergi, kapan dia pulang, menutup aurat atau tidak. Jangan merasa aman. Kenapa? Karena nanti anak bisa nuntut pada Allah. Kalau dia masuk neraka, dia akan nuntut pada orang tuanya. Kalaulah anak itu bisa menahan orang tua dari api neraka dengan adab anak itu, dengan kebaikan yang diajarkan ketika di dunia, dengan akhlak yang dicontohkan oleh orang tuanya, dengan pendidikan yang diberikan secara islami, bisa menahan orang tua dari neraka. Mafhum mukhalafahnya begitu juga sebaliknya, bisa menarik orang tuanya yang tadinya di surga ke neraka. Kenapa? Karena banding kepada Allah. Ya Allah, jangan kau bawa saya ke neraka dulu. Saya begini karena korban orang tua saya. Memang orang tua saya rajin, dia rajin majelis, dia rajin ikut pengajian, dia rajin yasinan, tapi ya Allah, dia tahu saya kagak sembahyang, dia tahu saya kagak puasa, dia tahu saya tidak menutup aurat kalau keluar, dia tahu saya kalau pergi bukan dengan mahram. Ya Allah, semua ini gara-gara mereka. Ya Allah. Bu, mau nanti begitu mau masuk surga anaknya tarik, entar dulu ibu, enak aja mau masuk surga nih saya gara-gara ibu nih, mau begitu? Bapak mau begitu? Mau dijegal masuk surga sama anaknya? Maka kita harus lihat bagaimana anak ini dalam posisi dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat kesehariannya, bagaimana dalam sembahyangnya, bagaimana dalam adabnya, bagaimana dalam akhlaknya. Karena itu yang akan membawa kemuliaan orang tua nanti ketika mempunyai anak adalah anak yang alim, anak yang soleh, anak yang solehah. Ini akan menguntungkan bagi orang tua. Bu, jangan girang punya anak kekayaannya banyak,
Jangan bangga ibu menceritakan kepada tetangga punya anak kaya, oh anak saya banyak uangnya, anak saya bisa membelikan apa yang saya inginkan. Jangan girang dulu punya anak begitu. Lihat bagaimana dia ketika Allah memanggil sembahyang, bagaimana dia dengan Al-Quran, apakah dia baca Al-Quran, bagaimana dengan Ramadan ketika bulan puasa, apa dia lakukan semuanya itu. Jangan girang punya anak kekayaannya melimpah sementara dengan Allah Subhanahu wa taala tidak ada takwanya. Dahulu ada pada zaman Nabi Musa alaihi salam, seorang kaum dari Nabi Musa mempunyai kekayaan yang sangat luar biasa yang bernama Qarun. Siapa bu? Qarun kekayaannya sangat melimpah. Wa innahu latanu bil usbati ulil quwwah. Dia punya gudang duitnya, kuncinya orang-orang kuat aja nggak bawa, kagak bisa bawa. Kenapa? Karena saking banyaknya. Bahkan di dalam kitab Majalis Saniyah itu diceritakan Qarun kalau pergi itu dengan membawa keledai 60, semuanya sampingnya itu adalah kantongnya isinya kunci gudang duit. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala murka? Allah tenggelamkan, Allah telan ke dalam bumi, bukan hanya hartanya, Qarunnya juga sekalian. Kenapa? Padahal kaya. Kenapa? Padahal melimpah kekayaannya, dunia ada di tangannya. Kenapa Allah tidak suka? Karena satu, gara-garanya nggak ada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau punya anak kayak Qarun? Mau punya anak kayak Qarun? Mau pak punya anak kayak Qarun? Na'udzu. Jangan girang punya anak pangkatnya, jabatannya, kedudukannya dalam kedudukan yang tinggi, prestasinya, dia punya jabatan yang sangat luar biasa. Jangan dibanggakan dulu kalau punya anak begitu, kalau enggak ada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada takut kepada Allah, jangan bangga dengan anak yang seperti itu. Dahulu pada zaman Nabi Musa alaihi salam, ada orang yang kedudukannya bukan hanya sebagai presiden, bukan hanya sebagai raja, namun sudah mengaku sebagai Tuhan. Itu kan udah kedudukan yang tinggi. Bu, kenal Fir'aun? Tahu Fir'aun? Lihat bagaimana kedudukannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala nggak redho dengan dia, padahal punya pangkat tinggi, punya jabatan tinggi, tapi Allah nggak redho. Gara-garanya apa? Satu, karena nggak ada takwa sama Allah Subhanahu wa taala. Mau punya anak kayak Firaun? Mau punya anak Firaun? Jangan girang punya anak prestasinya, nilainya di sekolah nggak ada yang ngalahin. Selalu yang namanya sekolah ranking dari mulai TK sampai SD, MI sampai SMP sampai perguruan tinggi, nilainya selalu di atas dari rata-rata. Jangan girang dulu, jangan senang dulu. Kenapa? Karena dahulu ada syaitan, itu adalah makhluk yang pinter. Syaitan itu makhluk yang alim. Syaitan itu mempunyai keahlian ilmu yang sangat luar biasa. Ketika Nabi Allah Sulaiman alaihi salam ingin mendatangkan kursi Ratu Bilqis, yang pada saat itu Nabi Allah Sulaiman di Palestina, Batu Bilqis berada di Sabah. Sabah di Malaysia, di mana? Di Yaman, bukan Sabah yang di Meruya nih. Dikira Sabah di situ aja, Jalan Aji Sabah. Kebetulan nanti anak habis ini ada acara di sana tuh dekat-dekat Meruya. Ya. Habis dari situ insya Allah rencana mau hadir di haul Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di Solo. Mudah-mudahan Allah kasih sehat afiat, perjalanan lancar insya Allah. Itu Nabi Allah Sulaiman ketika ingin mendatangkan kursi Ratu Bilqis yang perjalanan harusnya 3 bulan perjalanan, Nabi Sulaiman katakan kepada para pembesarnya, para pengikutnya, ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla ayyatuni muslimin. Wahai para pembesar, siapa yang bisa mendatangkan kursi Ratu Bilqis sebelum dia datang menyerahkan diri kepada saya?
Yang pertama bangun tidak lain adalah wa qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma maqamik. Yang pertama ngacungkan adalah syaitan, ifrit. Wa qala ifritum minal jinni, ifrit itu syaitonnya syaitan. Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Ya Sulaiman, sebelum kau bangun dari tempat duduk itu kursi udah ada. Subhanallah. Ya, ini kalau bukan makhluk yang kalau bukan orang yang pinter, kalau bukan makhluk yang pinter nggak mungkin bisa begitu. Kalau orang bodoh, makhluk bodoh, nggak mungkin dalam sekejap dia bisa datangkan. Tapi kenapa kok kita suruh minta perlindungan? Kita selalu suruh minta perlindungan, jangan sampai ada syaitan deketin. Padahal yang namanya orang pinter kita suruh deketin, yang namanya orang pinter kita suruh temenin, yang namanya orang pinter kita suruh musahabah kepadanya, biar paling kagak kita kebagian sedikitlah pinternya. Tapi kenapa dengan syaitan? Jangankan kita lagi duduk mau baca Quran aja, fa idza qara'tal qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Allah katakan wa idza qara'tal qur'an, kalau ente mau baca Quran minta perlindungan dari syaitan. Kenapa? Syaitan itu makhluk yang pinter. Kenapa kita jangan sampai kita tergoda dengan dia? Ini gara-gara syaitan itu adalah makhluk yang tidak mau nurut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau punya anak kayak begitu pinter, mau bu punya anak pinter tapi kayak syaitan, mau bu punya anak syaitan, naudzu. Maka inilah kesempatan kita, ibu yang masih bisa melihat anaknya, bapak yang masih bisa bersuara di depan anaknya, tangannya masih ditakutin, matanya masih dikhawatirkan, berikan kepada mereka pendidikan agama, berikan kepada mereka akhlak nabawiyah yang akan membawa orang tua ke dalam rahmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita membiarkan anak kita berikan kebebasan, Ustadz saya mah anak saya bebas mau sekolah di mana aja biarin, terserah dia. Ya Allah, kita tahu bagaimana kondisi, bagaimana keadaan alam kita ini, bagaimana keadaan masyarakat, bagaimana kondisi di kampung kita. Kebebasan kalau diberikan kepada anak tidak mungkin sesuatu yang sangat sedikit. Kalau mereka itu gunakan untuk kebaikan, arahkan mereka, tunjukkan kepada mereka, dorong kepada mereka untuk mendapatkan pendidikan dari pendidikan syariat agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai nanti ketika kita meninggal susah mau mendapatkan doa, susah kita mau mendapatkan pahala. Karena kalau bukan dari mereka, siapa yang bisa memberikan pahala kepada kita ketika kita telah meninggal? Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengisyaratkan, idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'ulah. Apabila orang telah meninggal maka semua amalannya terputus. Yang tadinya rajin puasa nggak ada sudah pahala puasa. Yang tadinya rajin baca Quran udah nggak ada baca Quran. Yang tadinya duduk di masjid etikaf dia meninggal udah kagak ada lagi. Tapi di sana Nabi masih memberikan kesempatan. Nabi katakan yang pertama kalau dia punya sedekah. Iya kalau dia sedekah. Kalau dia kagak sedekah, ya. Padahal kita kotak Masya Allah di musola gedean kotaknya sama isinya. Kalau sedekah kagak punya, Nabi masih kasih ilmu, au ilmun yuntafa'u bi, ilmu yang dimanfaatkan. Dia ngajarin, kemudian yang orang yang diajarin ngajarin lagi, maka dia dapat. Kalau ilmu kagak ada juga, sedekah kagak, Masya Allah, Allah masih berikan lagi anak. Insya Allah semuanya di sini punya anak nih ya, Bu, punya anak insya Allah. Mudah-mudahan yang belum Allah berikan insya Allah anak yang saleh yang salehah. Ya, yang belum menikah dan udah waktunya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan jalan bisa dapat yang saleh atau salehah. Dan itu menjadi modal kita. Kalau mereka kita tidak didik,
mereka tidak kita ajarkan di dalam agama-agama, maka kering kita nanti di akhirat. Kita menunggu, kita menanti, karena itu yang dilakukan. Mal mayyitu fil qabri illa kal gharikil mutaghawwis yantadiruhu da'watan min abin au ummin au akhihin au sadiqin fa idza lahiqatu kana ahabba minad dunya wa innallaha la yudkhilu ala ahli al amwati ka amsalil jibal wa anna hadiyatal ahya lil amwati al istighfaru lahum. Nabi katakan, orang yang di dalam kubur itu bagaikan orang yang sedang tenggelam di lautan, yang sedang menunggu doa dari orang yang di atas, nunggu doa dari ayahnya, nunggu doa dari ibunya, nunggu doa dari suaminya, nunggu doa dari istrinya. Iya, kalau ayahnya masih ada dia masih bisa doain, kalau ayah yang telah meninggal. Iya, istrinya kalau setia, boro-boro kalau meninggal suaminya, istrinya mau doain, ragu juga kayaknya nih. Bapaknya juga begitu, kalau istrinya meninggal, istrinya lagi nunggu doa mana dari suaminya, nggak taunya suaminya lagi muter-muter. Bu, kalau dibilang saya cinta mati, bohong deh. Bohong. Mana ada cinta mati, dia mati ikut juga, nggak ada. Iya, nggak ada. Siapa yang mau kita harapin? Suami ngarepin istrinya boro-boro, si istri ngarepin suaminya, ya jauh deh. Siapa yang kita harapkan? Sodik, teman kita, boro-boro mungkin kita meninggal dia belum tentu datang. Yang kita harapkan adalah anak-anak yang mau ngedoain. Siapa lagi yang mau doain kalau bukan anak-anaknya? Maka dari itu perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadikan ibrah bagi kita. Jadikan ini adalah semangat kita untuk mendidik anak-anak kita. Kalau kita sudah setua ini, kita dahulu belum sempat belajar Al-Qur'an, anak-anak kita alhamdulillah di sini para asatiz, guru-guru kita, Ustadz Muhyiddin, Ustadz yang lain-lainnya di sini Masya Allah banyak mengajarkan anak-anaknya. Banyak majlis-majlis yang mengajarkan daripada orang-orang yang ingin mendapatkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita, keberkahan kepada anak-anak kita, keberkahan pada kampung kita, keberkahan kepada kota kita, keberkahan kepada negara kita. Mudah-mudahan negara ini adalah negara yang makmur, negara yang adil, negara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang-orang yang mau ingin menghancurkan Islam, mau menghancurkan kaum muslimin, mau menghancurkan negara Indonesia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada mereka. Allah berikan petunjuk kepada mereka. Kalau tidak Allah berikan petunjuk, Allah enggak berikan hidayah, mudah-mudahan Allah jadikan kehancuran bagi mereka. Bijahi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan ketabahan kepada mereka, kekuatan kepada mereka, keteguhan kepada mereka, dan semangat pada mereka memperjuangkan Baitul Maqdis, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan kepada mereka. Saudara-saudara kita yang kena musibah, pesantren yang belum lama kita lihat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka orang-orang yang syahid, orang-orang yang mati syahid, dan Allah jadikan kebaikan itu Allah berikan juga kepada guru-gurunya, kepada orang tuanya, dan mudah-mudahan kita juga Allah Subhanahu wa taala lindungi dari segala bala, Allah lindungi dari segala musibah, Allah lindungi dari segala afat, Allah lindungi dari segala keburukan. Mudah-mudahan itu dengan barokahnya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, min adabil majlis alla yakhruju minal majlis illa ba'da mantahal majlis. Adab orang duduk di majlis, jangan dia bangun dari majlis kecuali setelah selesai majlis, illa li uzrin, kecuali uzur. Sebenarnya saya mau duduk di sini karena juga harus menghadiri di daerah Meruya yang anak katakan ya, hadir di sana, kemudian setelah itu mau lanjut insyaallah ke
hadir haul Solo, insyaallah mudah-mudahan dapat berkah, mencari berkah, dan mudah-mudahan insyaallah Allah Subhanahu wa taala berikan perlindungan kepada semuanya, kita semuanya insyaallah, dengan barokah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin wal afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.